Oke, selamat datang kembali di Door to Door Study Universitas Kristen Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Doni Mahendra, dosen Prodi Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagian kedua kemarin, di mana saya akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, sekarang saya akan mulai melakukan praktek cara melakukan resusitasi jantung paru. Dalam pertemuan ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, ada 7 langkah dalam melakukan resusitasi jantung paru. Yang pertama, 3A, seperti yang saya pernah jelaskan di part pertama. Kita harus mengetahui aman diri, kemudian aman lingkungan, dan aman pasien. Kita sudah pastikan semuanya aman, maka kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah mengecek respon pasien dengan cara memanggil pasien atau memanggil korban. Pak, atau Bu. Jika tidak ada respon dengan panggilan suara dan dengan tepukan yang kita lakukan, kita juga bisa memeriksa dengan rangsangan nyeri. Jadi kita bisa memegang daerah kuku pasien, bagian ujung kuku, kita tekan sekencang-kencangnya. Jika tidak ada respon sama sekali, kita lanjut dengan memberikan rangsangan nyeri yang berikutnya adalah tangan digenggam seperti ini. Kita tekan bagian dada sambil memanggil pasien. Pak, Bu. Jika tidak ada respon, maka kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah kita memeriksa bagaimana apakah pasien ada napas spontan dengan melakukan teknik look, listen, and feel. Posisi tangan seperti ini. Kemudian kita angkat dan tekan, bagian dagu diangkat dan sedikit dibuka. Kemudian kita arahkan kepala kita mendekati bagian wajah pasien. Kemudian kita melakukan look, lihat bagian dada, apakah ada pergerakan dinding dada. Kemudian yang kedua, listen, kita dengarkan apakah ada suara napas. Kemudian feel, kita rasakan apakah ada hembusan jalan napas. Jika tidak ada, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah memeriksa nadi yang besar di daerah leher, namanya nadi karotis. Kita raba nadinya seperti ini, bisa 2 jari, bisa juga 3 jari. Jika tidak teraba nadi karotis, maka sudah dipastikan pasien mengalami henti napas dan henti jantung. Maka langkah yang berikutnya adalah kita menentukan titik tekan. Tadi, seperti yang di part pertama saya sudah jelaskan, titik tekan adalah di mana yang kita ketahui ada bagian perut, di atasnya ada bagian lambung. Yang biasa kita, kalau misalnya mengalami nyeri hulu hati, kita tekan bagian situ, kemudian di bawahnya ada tulang sternum, letakkan di bawah, kemudian arahkan jari 2-3 jari di atas tadi, kemudian kita tentukan titik tekan. Dengan tangan yang dominan seperti ini, kemudian mengepal. Nanti kita akan lakukan tindakan resusitasi. Maka tindakan yang ketujuh adalah kita tinggal melakukan resusitasi jantung paru. Pak. Nah, ini tindakan yang pertama kita lakukan jika kita tidak memiliki alat atau untuk memberikan napas buatan kepada pasien. Nah, berbeda konsep kalau misalnya kita memiliki alat khusus untuk memberikan napas buatan, maka kita bisa melakukan tekanan atau pijat pada daerah jantung itu sebanyak 30 kali, kemudian kita lanjutkan pemberian ventilasi atau napas buatan sebanyak 2 kali. Nah, yang tadi usahakan kita dalam 1 menit mencapai 100-120 kali per menit pijatan yang diberikan kepada pasien. Berikutnya, langkah yang kedua, jika kita memiliki alat yang memadai untuk melakukan pemberian napas buatan.
Kita sudah tentukan tadi di mana melakukan titik tekan. Seperti ini. Kita lakukan pijatan jantung, kemudian nanti kita akan memberikan napas buatan. Setelah 30 kali, kita lanjutkan dengan memberikan napas buatan untuk pasien. Caranya seperti ini. Kemudian, posisikan tangan seperti ini dan lakukan ekstensikan daerah kepala. Sehingga napas yang diberikan maksimal masuk ke dalam tubuh pasien. Kita berikan sebanyak 2 kali. Kemudian selanjutnya kita lakukan lagi pijat pada jantung. Setelah 30 kali, lanjutkan dengan pemberian napas buatan. Kemudian, jika sudah mencapai 5 siklus, maka kita akan melakukan evaluasi. Yang pertama, kita cek pernapasan pasien. Apakah sudah ada napas spontan? Sama dengan look, listen, and feel. Jika sudah ada napas spontan, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan pada daerah nadi. Jika sudah ada nadi, maka dipastikan pasien sudah kembali. Dan segera kita bawa ke pelayanan kesehatan. Baik, demikianlah penjelasan tentang prosedur bantuan hidup dasar dan kita sudah belajar melakukan resusitasi jantung paru. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa memberikan dampak yang baik buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di Door to Door Study Universitas Kristen Indonesia.